untuk semua ini Tuhan. Just to worship bersyukur berdoa, kami siap diberkati oleh firman-Mu, dapat mengalir atas setiap kami. Dan di dalam nama Yesus semua kita sama-sama berkata, amin, amin, amin. Puji Tuhan, sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, tim silakan duduk. Terima kasih, haleluya. Puji Tuhan. Senang bersama dengan Bapak Ibu. Setelah ini kita menyiapkan hati untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Apa yang kita lakukan, waktu dilakukan dengan pengertian, waktu dilakukan dengan sikap hati yang benar, percaya itu mendatangkan anugerah Tuhan bagi setiap kita. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 90, mari kita lihat bahan yang boleh ditampilkan. Puji Tuhan, Papa sudah sehat, dia sudah sehat, sudah melayani lagi, dan semua Bapak Ibu Anda sehat semua. Amin, haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Dan ini luar biasa ya. Banyak dari Mazmur itu ditulis oleh Daud, tapi Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa. Dan kalau kita melihat periode hidup Musa, itu kita akan mendapati sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya saya beri judul memaknai hidup dari Mazmur 90. Boleh next? Ditulis oleh Musa, dan Musa itu hidup 120 tahun. Kitab Ulangan mencatat bahwa Musa berumur 120 tahun waktu ia mati. Matanya tidak rabun dan kekuatannya masih tetap sama. Luar biasa ya, 120 tahun. Dan 120 tahun, karena Tuhan punya zona waktu yang unik buat setiap kita. Kita tidak sama seperti Musa mungkin begitu. Tapi kita semua pasti unik dan punya zona waktu dari Tuhan masing-masing. Amin, haleluya. Musa itu berumur 120 tahun. 40, dan 40. Luar biasa. Ada 3 periode dalam hidup Musa. 40 tahun pertama itu adalah kehidupan Musa di istana. Dan kita semua pasti bisa membayangkan bagaimana kehidupan di istana. Sebagai anak dari putri Firaun, tentunya tidak lepas daripada pendidikan ibunya sendiri yang menjadi inang yang menyusui. Dan masih tetap berhubungan pasti karena ibunya menjadi inang yang menyusui. Pasti tidak lepas begitu saja. 40 tahun Musa adalah 40 tahun periode pertama Musa tinggal di istana raja. Kalau Musa boleh menulis Mazmur 90,
Itu melalui kisah hidup yang luar biasa dia bisa menuliskan ini. Itu sebabnya kita sama-sama belajar pagi hari ini. Lebih lagi karena Mazmur ini pasti Anda sering baca. Periode kedua, 40 tahun yang kedua dari hidup Musa, itu adalah periode Musa di padang gurun. Periode persiapan kehidupan yang dengan cara yang tiba-tiba. Dari istana pindah ke padang gurun dengan cara yang tiba-tiba Musa pergi dari istana, begitu ya. Anda tahu ceritanya mengapa dia pergi. Tapi periode kedua adalah periode yang sangat jauh berbeda dengan periode yang pertama. Kalau Musa menuliskan kitab Mazmur 90, itu menulis bukan tanpa isi, begitu ya. Menulis melalui pengalaman hidup, kehidupan yang begitu bermakna dalam Musa. Periode pertama di istana, periode kedua di padang gurun, dan 40 tahun yang ketiga itu bagaimana Tuhan membawa Musa masuk dalam pelayanan. Dia memimpin bangsa yang besar. Satu periode yang luar biasa ketika bangsa Israel dikeluarkan oleh Musa keluar dari Mesir. Periode ketiga sekalipun tidak sampai masuk ke Kanaan dilanjutkan oleh Joshua. Tapi itu adalah periode yang luar biasa. Dari kehidupan di istana dipersiapkan untuk menjadi seorang yang sangat pandai. Musa menulis Pentateuch, 5 kitab pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab Kejadian itu menceritakan tentang penciptaan yang ditulis oleh Musa di zamannya Musa pastinya, yang berapa ratus tahun setelahnya. Dan itu luar biasa. Tidak mungkin seseorang bisa menulis sesuatu yang dia tidak ada. Dia ada di mana? Tapi dia menulis tentang penciptaan begitu detail, menulis kita kejadian begitu runut, dan itu luar biasa begitu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, di mana Tuhan menyiapkan Musa dengan tingkat intelektual yang begitu luar biasa di tanah, di kerajaan Mesir. Musa mendapatkan pendidikan seorang putra raja, pendidikan seorang pangeran, pendidikan yang terbaik, guru-guru yang terbaik yang didatangkan ke istana, dan itu luar biasa. Boleh next? Oh iya, belum dibaca ayatnya tadi. Mazmur 90 ayat 1-2. Mari kita baca bersama-sama doa Musa. Tuhan tempat perteduhan turun-temurun. Sebelum gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakan. Dari selamanya sampai selamanya Engkaulah Allah. Di Mazmur 90 Musa bisa menulis bahwa oh Tuhan, benar Engkau Tuhan. Engkau tempat perteduhan turun-temurun. Dia berteduh di istana, dia berteduh di gua, di padang gurun. Dia memimpin bangsa Israel dalam perjalanannya. Dia berkata, Tuhan, Engkau tempat perteduhan turun-temurun dengan tiang awan, dengan tiang api. Di kamar istana raja, oh Engkau Tuhan tempat perteduhan turun-temurun. Katakan amin. Sebelum gunung lahir, sebelum bumi ada, sebelum dunia diperanakan, bahasanya Musa. Oh, dari selamanya sampai selamanya Engkau adalah Allah. Amin. Haleluya. Next. Makna kehidupan itu datangnya dari Allah. Mengapa Musa bisa menulis ini? Itu lahir dari hubungan dengan Allah. Amin. Relationship dengan Allah. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak yang ada adalah keluhan. Kalau enggak yang ada adalah pertanyaan besar. Kenapa aku harus bela-belain bangsa Israel yang sedang berantem dengan orang Mesir? Aku pukul mati itu orang Mesir. Begitu kan? Kenapa aku harus berpikir bahwa aku ini bukan dari sini? Aku ini bukan orang istana, aku ini berasal dari Mesir, dari Israel, dan aku harus bela bangsaku. Kenapa aku tidak mengubur pemikiran seperti itu? Aku tetap tinggal di istana dengan nyaman sampai akhir hidup. Tapi makna kehidupan lahir dari relationship dengan Tuhan. Musa, bukanlah Musa yang tiba-tiba begitu saja pastinya. Kehidupan ibunya yang mempengaruhi Musa, Miriam, dan Harun, itu pasti luar biasa, betul. Masa kanak-kanak Musa, masa di mana dia ditanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, bahwa dia sesungguhnya adalah bangsa Yahudi, bahwa dia sesungguhnya adalah umat pilihan Tuhan. Itu pasti tertanam dalam hidup Musa. Tidak mungkin tiba-tiba Musa berpikir untuk lari dari istana membela bangsanya, tidak mungkin. Tidak mungkin Musa, Miriam bersama-sama dengan Miriam, Harun, kakak-kakaknya kemudian melayani Tuhan, tidak mungkin. Kalau tidak dipersiapkan dari lahir dari
kecil dan lahir dari hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang nggak punya hubungan dengan Tuhan akan berpikir, atau mungkin tidak berpikir tentang kehidupan, akan merasa bahwa kehidupan akan mengalir begitu saja. Kemarin di Pontianak Pak Eri baru melayani pernikahan jemaat wanitanya. Yang wanita itu jemaat Pontianak pengerja sejak awal Pontianak ada, melayani junior church begitu ya, memimpin. Kemudian calon suaminya itu dari Korea Selatan yang hanya bisa berbahasa Korea dan tidak bisa berbahasa Inggris apalagi bahasa Indonesia begitu ya. Jadi istrinya yang menolong menerjemahkan waktu di baptis, menolong komunikasi. Kemudian sekarang sudah banyak aplikasi untuk membuat mengerti bahan konseling dan semuanya. Tapi yang saya mau sampaikan, karena tidak hadir, saya mengucapkan selamat kepada istrinya. Selamat sudah menikah dan akhir tahun akan tes bahasa sebelum pindah ke Korea, mendapatkan visa sebagai istri. Jadi visa memang sudah langsung visa sebagai istri ya, visa warga negara. Tapi dia harus melalui tes bahasa. Saya tulis begini, selamat ya. Saya tahu kamu dan saya percaya bahwa ini Tuhan akan melakukan lebih dari pernikahan. Saya tidak berkata sekedar menikah, bukan. Tapi Tuhan akan membawa kamu lebih daripada hidup pernikahan. Dia berkata, iya Bu, saya mengerti. Kita doakan ya. Kita doakan bukan hanya tentang pernikahan, tapi dia pindah untuk melakukan perkara yang besar yang Tuhan siapkan. Amin. Makna kehidupan lahir daripada relationship dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan dengan Tuhan bukan hanya di permukaan tapi di kedalaman, from deep to deep, kata Daud. Itu akan tahu apa artinya kehidupan dia. Next. Tapi orang-orang yang tidak punya relationship dengan Tuhan akan lihat kehidupan hanya di permukaan. Mazmur 90 ayat 4, mari kita baca. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Susah-susah, ngantuk-ngantuk, malam pasti lewat, betul nggak? Anda pernah jaga malam? Atau tukar dengan orang yang menjaga malam atau apapun juga begitu? Anda pernah menjaga keluarga di rumah sakit? Anda pernah berjaga semalaman? Anda akan tahu bahwa sesulit apapun malam pasti berlalu. Amin, haleluya. Musa berkata, di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Dia mengingat bagaimana kesulitan dia di periode kedua. Dia juga mengingat bagaimana kesulitan dia di periode ketiga. Mungkin dia berpikir enak ya pelayanan. Setelah ini tinggal masuk pelayanan. Tuhan sudah menyiapkan, memanggil dia mulai dari semak belukar yang menyala tapi tidak terbakar, dan buat seorang gembala itu luar biasa. Kalau yang bukan gembala ya udah kita jalan terus, hiking lanjut. Tapi buat seorang yang menggembalakan kambing domba seperti Musa, pasti ada sesuatu, pasti Tuhan bicara. Seorang punya kehidupan keintiman dengan Tuhan pasti, oh di titik ini pasti Tuhan bicara. Di titik ini jangan dilewatkan, Tuhan pasti bicara. Dan Musa tahu. Sekarang tidak mudah, di periode ketiga juga tidak mudah. Dia memimpin bangsa Israel di pelayanan. Kalau dia mau kabur, mungkin dia udah kabur duluan begitu ya. Dia memimpin tanpa mic, tanpa semua peralatan. Bagaimana dia memimpin bangsa Israel di padang gurun beserta dengan kambing dombanya. Mimpin orang aja gak gampang. Orang plus istri, pasangan begitu, suami istri, plus anak-anak harus dibawa semua, plus kambing dombanya dibawa semua. Gak mudah. Kalau Musa mau kabur, wow begitu dari pelayanan dia udah kabur, tapi mungkin dia nggak tahu mau kabur di mana, di padang gurun. Dia mau masuk gua, dia mau sembunyi. Itu sebabnya kalau menurut saya manusiawi sekali kalau Musa satu titik sampai dia marah begitu. Disuruh berkata kepada gunung batu, dia pukul gunung batu. Manusiawi kenapa? Wah mungkin udah akumulasi dan numpuk bagaimana kesulitan dia memimpin bangsa yang sangat besar plus tegar, kan untuk Alkitab berkata. Tapi dia merenung dan dia berkata, di matamu 1000 tahun seperti hari kemarin aja, gitu ya. Setelah berlalunya waktu, dia bersyukur memaknai kehidupan dia seperti satu giliran jaga di waktu malam yang pasti berlalu. Haleluya. Fajar pasti datang, terang pasti datang. Amin. Next. Zona waktu Tuhan yang spesifik. Papua, ya.
Pak Petrus Bu Heni, Pak Teguh, Bu Evi lama di Papua ya. Di Kerawang kemarin ada jemaat yang dari Papua dan tinggal beberapa waktu di Kerawang karena keluarganya, ibunya ada di Kerawang. Kemudian dia bilang, Bu doakan saya harus kembali ke tugas saya, tempat saya di mana saya seharusnya ada di Sentani, naik lagi kemana berapa jam, 4 jam atau berapa jam. Tapi dia suka cita, puji Tuhan, luar biasa. Papua itu lebih duluan 2 jam. Kalau di sini jam 10, di sana sudah jam 12, betul ya? 12. Kalimantan Timur, kalau Barat sama, mana Gabriel, oh Gabriel di sini. Itu duluan 1 jam daripada di sini, di sana jam 11. Di sini jam 10, zona waktunya beda. Tapi tidak berarti kita lebih terlambat, betul kan? Tidak berarti oh di sini telat nih, di sana duluan, di sana maju, di sini enggak juga. Zona waktunya aja beda, ya. Zona waktunya saja beda. Tapi ya sama, mereka punya waktu 24 jam sehari, kita punya waktu 24 jam sehari. Tidak ada yang merasa dirugikan dengan perbedaan zona waktu, betul? Tidak berarti bahwa untung di sana, rugi di sini, atau untung di sini, rugi di sana, enggak juga. Tuhan punya zona waktu yang spesifik untuk setiap kita pribadi. Buat Musa, buat Daud, buat setiap kita, amin, haleluya. Buat lihat kanan kiri, katakan Tuhan dahsyat buat setiap Anda. Kita punya zona waktu dan itu spesifik. Kalaupun kita tidak punya urutan yang persis sama dengan Musa, keren ya, 40 itu angka yang punya arti. Angka-angka di Alkitab itu semua punya arti. 1, 3, 7, 12, 40 semua ini punya arti. 40 enak banget ya, gitu ya. Musa pas lagi begitu, kok bisa? Pas di 120 tahun matanya tidak rapuh, kekuatannya masih tetap sama waktu dia dipanggil Tuhan. Pengen banget begitu. Tapi Tuhan punya zona waktu untuk setiap kita masing-masing. Tidak ada yang kurang daripada yang lain, tidak ada yang lebih daripada yang lain, tidak ada yang lebih rugi daripada yang lain. Tuhan punya zona waktu, Tuhan atur setiap kita. Ibrani 12 ayat 1b berkata, mari bersama-sama berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita tidak berlomba dengan rekan kita tidak berlomba dengan teman kita tidak berlomba dengan siapapun juga orang lain. Tapi kita berlomba dalam perlombaan yang Tuhan tentukan bagi setiap kita. Ada track kita masing-masing. Katakan amin, haleluya. Jalurnya kita masing-masing. Kita tidak melihat, kita tidak hanya fokus kepada jalur orang lain, kita fokus kepada jalur kita. Kita tidak tergoda untuk melihat jalur orang lain. Ya, dilihat sedikit kayak orang lari begitu ya. Ini kan tidak live ya. Saya baru tahu nelpon kemarin dengan Bu Sarah. Ternyata Bu Sarah itu juara sprinter untuk SMA se-Jawa Barat. Saya pikir cuma suaminya yang ngaku juara taekwondo se-Jawa Barat. Ternyata suami istri atlet, pantesan anaknya atlet ini. Wah, nah ini atlet lagi nih. Atlet lagi ini. Di usia periode usia kedua mungkin nih. Kedua, setelah itu nanti ada periode ketiga, keempat, ini ada atlet-atlet berbakat, haleluya. Atlet boleh lihat kanan kirinya, tapi kalau dia lihat terus, lihat kanan kirinya, dia tidak akan sampai ke garis finish. Kita berlomba tidak dengan orang lain, tapi kita berlomba dalam perlombaan yang ditentukan bagi setiap kita, amin, haleluya. Kehidupan yang berbeda-beda, zona kehidupan yang tidak ada untung, tidak ada yang rugi. Satu orang lebih cepat dari yang lain, satu orang merasa lebih lambat dari yang lain, satu orang merasa mungkin mencapai keberhasilan lebih dulu daripada yang lain, satu orang merasa orang temanku udah berhasil, aku belum berhasil, atau apapun juga. Tapi percaya bahwa Tuhan punya zona waktu yang spesifik bagi setiap kita masing-masing, amin, haleluya. Satu orang mulai naik sepeda goes dari umur 10, satu orang goes dari umur 40 mungkin, haleluya. Kita punya zona waktu dan berlomba dengan tekun bagi perlombaan yang diwajibkan setiap kita. Next. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Itu ayat 10. Tapi ibu-ibu senior yang sudah mendekati umur 80 jangan merasa udah
dewasanya. Waduh gitu ya, udah deg-degan atau menghitung lagi. Wah, Pak Eri sudah 60. Saya pasti selalu lebih muda dari Pak Eri. Gak iya gitu ya. Tapi saya juga pasti akan ke angka sana kan begitu kan. Loh, yang menulis ini Musa umurnya 120 lah gitu ya. Jadi Anda jangan merasa kalau mau 80 tuh udah hampir gitu ya. Udah hampir, ibaratnya grafik tuh udah hampir nih di ujung. Enggak, Musa yang nulis itu 120 kok. Tapi dia mau supaya kita menghitung hari, memaknai hari, bahwa jangan nunda-nunda begitu ya. Jangan berkata ya nanti aja gitu ya. Sungguh-sungguh nanti aja, ikut Tuhan nanti aja, melakukan ini tuh nanti aja. Musa bilang masih hidup kami 70, kalau kami kuat 80 ya. Tapi Anda mau berdoa untuk 90, mau 100, mau kayak Musa 120, silahkan berperkara dengan Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Next, haleluya. Ayat 12 berkata begini. Ajarlah kami, mari baca. Ajarlah kami, Tuhan, menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat ini udah dilaguin, udah jadikan ayat hafalan, udah sering sekali disampaikan. Tapi waktu kita lihat bahasa aslinya, apa sebetulnya arti menghitung? Mengapa menghitung hari membuat hati bijaksana? Kan begitu ya? Ajar kami menghitung hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Maksud sih hitung hari-hari ulang-ulang terus bikin hati bijaksana, mabok kayak gini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Hitung lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Agak bijak-bijak. Hitung tanggal mungkin menghitung. Ajar kami menghitung tanggal 1, 2, sampai 30, sampai 31, 29 tahun kabisat, berulang lagi tahun kabisat, gak bijak juga. Apa sebetulnya? Mengapa menghitung hari membuat hati bijaksana? Musa yang nulis dan dia melewati kurun waktu yang sedemikian dan dia berkata kalau aku hitung ya, kalau aku hitung hari-hariku itu akan membuat hatiku bijaksana. Slide selanjutnya bahasa aslinya itu mana dibacanya mau now. Mau now itu to count number, reckon, time. Dicatat untuk dihitung, ternyata itu juga berarti diberi makna ya. Diberi pembeda. Jadi oh pantas begitu ya, ada pembeda 40 tahun pertama, 40 tahun kedua, 40 tahun selanjutnya. Dalam 40 tahun pertama ada periode-periodenya lagi. Tuhan mengajar dia, Tuhan menegur dia, Tuhan menyiapkan dia, Tuhan merendahkan hati Musa. Kamu yang utama bukan pangeran, bukan tentang istana, bukan tentang kerajaan. Tuhan bicara, Tuhan berperkara di situ. Itu ada hari-hari di mana Musa dididik oleh Tuhan lewat ibunya, lewat kitab yang diajarkan, lewat apapun juga roh Tuhan bicara begitu ya. Tapi ada pembeda, bahkan bukan hanya 3 periode, ada pembeda. Dalam di padang gurun pada masa dia menggembalakan, ada hari-hari yang oh ini berbeda. Ada tanda kalau Anda mengalami sesuatu dalam Tuhan. Orang boleh mengalami sesuatu yang sama, tapi orang yang memaknai sesuatu itu bisa melewatinya dengan sangat baik. Sementara ada orang yang melewati hal yang sama. Tidak semua orang lepas dari penderitaan terus masuk ke dalam kebijaksanaan, hikmat, menjadi lebih bijaksana. Enggak juga toh. Anda melihat ada orang-orang yang sama-sama menderita, tapi lepas dari penderitaan, satu orang menjadi orang yang sangat rendah hati yang berkata bahwa aku tetap menundukkan diri di hadapan Tuhan sampai sejauh ini karena Tuhan yang mengangkat aku. Ada orang yang lepas dari penderitaan kemudian kaya raya dan dia mengangkat kepala. Yang terbaik adalah orang yang mengangkat kepalanya terhadap semua masalah problem dunia karena tahu masalah pasti lewat, tapi tetap menundukkan kepala di hadapan Tuhan. Orang-orang yang mengerti makna, menghitung hari adalah orang-orang yang punya makna, punya pembeda, mengerti tentang tujuan, tidak mengeluh dengan semua itu, tidak hanya di permukaan tapi sampai di kedalaman, hasil dari keintiman, hasil dari hubungan dengan Tuhan. Aku tahu kalau aku harus susah, aku tahu ini karena kesalahan.
di belakang. Dan yang harus dilakukan bukan lari dari kesalahan, tapi menerima pendidikan daripada Tuhan. Pada waktu itu belum terjadi kesepakatan, ada tawar-menawar, mahar, mas kawin dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, atau pembicaraan dalam keluarga seperti itu, sehingga mempelainya tidak datang-datang sampai kemudian tengah malam. Waktu tengah malam mempelainya baru datang. 7, silakan. Tidak ada yang salah ya, mereka tidur memang malam, kemudian gadis itu bangun membereskan pelita. Ada penafsiran ya, karena ini kan perumpamaan diberikan Tuhan untuk memudahkan kita mengerti. Tapi perumpamaan itu kan adalah perumpamaan. Ada penafsiran bahwa gadis-gadis ini adalah seperti rombongan. Ini bukan mempelainya ya, ini pengiring wanitanya. Bisa jadi mereka itu adalah gadis-gadis yang membawa obor tarian untuk menyongsong mempelai pria. Karena kalau hanya untuk sekedar berjalan, mungkin kita berpikir kenapa nggak barengan aja sih sama temennya. 5 bawa pelita, 5 nggak bawa, masih bisa jalan nggak Anda? Menurut Anda masih bisa jalan bareng nggak? Bisa kan? Anda, teman Anda pakai senter, Anda nggak pakai, kan bisa jalan sama-sama. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Kamu karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan bicara tentang bijaksana, itu juga terkait dengan kedatangan Tuhan, terkait tentang kesiapan, terkait tentang berjaga-jaga, karena nggak tahu waktu. Next boleh kembali ke bahan. Apa sebetulnya, bicara apa sebetulnya tentang bijaksana? Lanjut. Gadis yang bijaksana itu yang pertama dia membawa pelita. Katakan membawa pelita. Membawa pelita. Dia punya pelita. Dia nggak nebeng di pelitanya orang. Dia bawa pelita. Dia punya firman untuk sendiri. Dia bukan hanya nebeng firman orang lain, tapi dia punya firman sendiri. Anak-anak muda punyalah firman. Amin. Yosua, saya pernah sampaikan, mengapa Yosua menggantikan Musa? Yosua itu bukan hamba Tuhan, dicatat selalu Yosua abdi Musa. Yosua mengawali karirnya abdi Musa. Kebayangkan buat Yosua melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Musa sampai masuk ke tanah perjanjian, nggak akan pernah terbayang. Yosua itu abdi Musa. Dia bukan murid Musa, dia bukan anak rohani Musa, dia bukan pendeta junior, bukan. Dia abdi itu mungkin bawain tongkat kakek Musa, kan sudah umur lewat 80 tahun, betul? Bawain kacamata baca, udah plus mungkin, tapi enggak ya, sampai akhir 120. Bawain kitabnya Musa mungkin, bawa, ya dia abdi Musa. Kenapa Musa punya abdi? Ya dia butuh abdi. Tapi Yosua, Alkitab mencatat, yang menemani Musa, ketika Musa kembali ke kemah, Yosua muda masih tinggal di kemah pertemuan. Ketika Musa kembali ke kemah tempat tinggal bangsa Israel, kan ada perbedaan. Ada kemah pertemuan, ada kemah tempat mereka tinggal. Ketika Musa kembali ke perkemahan, Yosua muda tetap tinggal di kemah pertemuan. Orang-orang yang berperkara dengan Tuhan, punya pelita sendiri, tidak nebeng pelita orang lain. Amin, haleluya. Itu adalah gadis yang bijaksana, dia punya pelita sendiri. Dia membawa minyak, boleh berkata bersama, membawa minyak. Dia punya urapan sendiri, amin. Dia punya pelita, dia punya minyak. Itulah gadis-gadis yang bijaksana. Dia nggak nebeng pelita orang. Dia juga punya minyak di dalam pelitanya. Tapi dia juga punya persediaan minyak. Kenapa punya persediaan minyak? Karena kita nggak tahu hidup rohani itu ya. Bukan lari 100 meter, bukan lari 200, bukan lari 300 meter. Yang kita ke ujungnya di sana, udah lari kenceng dikit lagi ujung, ayo dikit lagi ujung. Kayaknya perjuangan kalau mengalami DB ya, buat pasien dan buat yang menjaga
Dan buat orang tuanya, sekalipun tidak selalu mungkin sama-sama, ini sampai di mana ya turunnya? 200, 100, semoga besok naik masih turun, gitu kan ya? Semoga besok naik masih turun, semoga besok naik masih turun, semoga besok naik masih turun, begitu. Pokoknya kalau udah naik sedikit boleh pulang, gitu kan? Tapi naik, belum naik, tapi masih turun. Besok itu betul-betul hari yang dinanti-nanti. Kita ngikut, mendoakan, ikut memantau aja. Aduh, gitu. Kita doa hari ini naik, masih turun, hari ini naik, masih turun. Tapi pastilah naik, amin, haleluya. Pelita minyak dalam pelita, kan gadis bijaksana itu tahu harus bawa persediaan minyak. Lebih repot nggak? Lebih repot. Yang nggak mau repot, nggak usah. Bentar lagi juga datang mempelainya, repot banget nih, lebay, gitu ya. Udah bawa obor aja susah. Ada obor, ada minyaknya, mungkin minyaknya juga ada baunya, begitu ya. Kalau kita ingat zaman minyak tanah dulu kan bau. Harus bawa persediaan minyak juga repot banget. Bentar lagi juga mempelainya datang. Kita ini udah jam berapa? Sebentar lagi juga datang, nggak usah repot. Kadang-kadang kita pengen juga sih nggak repot. Betul nggak? Kadang-kadang kita pengen nggak repot. Anda pengen nggak repot? Udah nggak usah repot urusin orang. Udah banyak urusan kita sendiri. Nanya masalah orang, emangnya nggak punya masalah sendiri? Tapi gadis bijaksana itu dia bawa pelita, dia bawa minyak, dia bawa cadangan minyak. Dia mengerti prioritas. Ini kadang tidak mudah dan dia berani berkata tidak. Tidak. Berikanlah kepada kami sedikit minyakmu. Tidak. Karena nanti nggak cukup bagiku dan nggak cukup bagimu. Pakailah oksigen bagi Anda dan menolong anak Anda. Loh, ibu-ibu tuh maunya menolong anaknya dulu. Kenapa ada pengumuman di pesawat begitu? Orang tua tuh maunya bapak-bapak tolong anaknya dulu. Tapi peraturannya pasang dulu oksigen, terus kemudian pakaikan anak. Begitu kan? Tidak. Nanti nggak cukup bagi kamu, nggak cukup bagi kami juga nggak cukup. Lebih baik buru-buru pergi. Dia mengerti prioritas dan dia berani berkata tidak, tentunya dengan bijaksana. Next. Bijaksana itu mengerti, Anda bisa menambahkan artinya mengerti hari, mengerti waktu, mengerti masa. Itulah bijaksana. Bijaksana itu juga merencanakan dengan baik. Bijaksana itu selalu siap sedia, readiness, selalu siap sedia. Bijaksana itu siaga, memperhatikan. Bijaksana juga tepat menyikapi keadaan. Bijaksana itu juga berhati-hati. Dan Anda bisa menambahkan daftar apa artinya bijaksana. Kita diajar Tuhan menandai hari-hari, tidak mengeluh dengan semua yang harus kita lewati. Kita tahu ada makna dalam setiap hari-hari yang kita lalui. Next. Sedikit lagi kita kembali ke Mazmur 90 ayat 14 berkata demikian. Mari baca sama-sama, 2, 3. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Musa tahu di sini kunci. Apapun yang dia alami di atas, di bawah, dikejar-kejar, mencari tempat perlindungan, mencari tempat berteduh. Dia tahu perteduhan yang sejati adalah Tuhan. Dalam semua hari-hari dia tahu kalau pagi-pagi aku dikenyangkan, maka sepanjang hari padang gurun pun, sepanjang hari melayani bangsa Israel pun, dia akan bisa dipenuhi dengan sorak-sorai dan sukacita ketika pagi-pagi dia kenyang dengan Tuhan. Amin. Kenyang dengan Tuhan. Kenyang dengan Tuhan. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setia. Kalau nggak kenyang pasti cari-cari. Karena kita ini memang manusia rohani. Luarnya ini kan casing aja, betul nggak? Isinya ini kan manusia rohani yang akan kembali pada roh. Roh kita yang akan hidup kekal, bukan tubuh kita kan. Roh kita yang akan masuk dalam kekekalan. Manusia rohani kita, roh kita yang akan selama-lamanya hidup dalam kekekalan, bukan manusia jasmani kita.
Dan banyak orang lebih memperhatikan luarnya daripada dalamnya. Tapi mari kita mengerti bahwa luarnya harus dirawat juga ya. Tapi dalamnya itu yang harus kita perhatikan untuk kekekalan. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang gak kenyang dengan Tuhan. Gambar diri yang belum dipulihkan. Orang yang merasa ada yang kurang dalam dirinya, ada yang kurang. Itu adalah orang yang belum kenyang dengan Tuhan. Dia pasti akan merasa bahwa ada yang kurang terus dengan dirinya. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Dia bandingkan dirinya dengan kesuksesan orang lain. Harusnya kan tidak demikian. Musa tahu dia tidak perlu membandingkan dirinya dengan siapa. Dia punya Miriam dan Harun. Kalau Anda berpikir kenapa ya Musa gagap, Harun juru bicaranya Musa. Tuhan kasih. Kenapa nggak Harun aja yang jadi pemimpin? Kakaknya Musa. Betul nggak? Tapi pilihan Tuhan itu kan hak prerogatifnya Tuhan. Musa, Harun sama-sama dipakai Tuhan. Berlomba bukan dengan Musa juga, dan mereka melalui itu. Mereka tidak berlomba dengan Musa. Musa juga begitu, tidak berlomba dengan Miriam dan Harun kakak-kakaknya. Dia punya track masing-masing, pilihan panggilan Tuhan masing-masing. Kenyangkan kami orang yang kenyang dengan Tuhan. Dia tidak akan terus menuntut perhatian dari pasangannya, dari suami, dari istrinya. Kenapa? Dia udah kenyang dengan Tuhan. Dia tidak akan mencari-cari bagi dia. Kenapa? Dia kenyang dengan Tuhan. Yang lain oke, tapi bukan yang utama. Itu sebabnya dalam konseling pernikahan selalu diajarkan bahwa 50 dengan 50 itu tidak berarti 100. Seorang yang 50 terisi menikah dengan seorang yang 50 terisi, berharap akan saling melengkapi begitu nanti jadi 100, nggak bisa. Harus 100 dengan 100. Amin, haleluya. Yang wanita harus kenyang dengan Tuhan, yang pria harus kenyang dengan Tuhan. Itu akan melahirkan, itu akan membangun rumah tangga yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi wanita yang 50 kenyang, setengah kenyang, pria yang setengah kenyang, yang ada adalah rumah tangga yang kebingungan. Yang pria akan berkata, kamu dong, kamu sih kurang perhatian. Yang wanita akan berkata juga demikian, kalau kamu duluan aku juga akan sayang kamu kalau kamu tunduk. Ya, ini sebaliknya begitu. Kenapa? 50 dan 50. Sebelum menikah mereka harus sampai ke 100 kenyang dengan Tuhan. Kenyang dengan Tuhan, kenyang dengan Tuhan. 100 dengan 100. Amin, haleluya. Tidak selalu matematikanya itu sama. 100 dengan 100. Itu baru akan menjadi rumah tangga yang luar biasa. Bukan 50 tambah 50. Ya, kenapa kamu menikah? Aku menikah karena aku orang yang gak sabaran. Dia sabar banget supaya aku jadi orang sabar. Masuk akal. Tapi sebelum sama-sama berubah, pasti akan melewati keributan begitu. Semuanya harus dikenyangkan dengan Tuhan. Intinya itu kan, semuanya harus kenyang dengan Tuhan. Amin, katakan kenyang dengan Tuhan. Kenyang dengan Tuhan, semuanya harus kenyang dengan Tuhan. Kenyangkanlah kami di waktu pagi tetaplah yang terbaik. Sekalipun Anda boleh menggunakan malam hari Anda kalau Anda sibuk pagi hari, tapi tetap pagi itu yang terbaik ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, sehingga tidak kejar-kejar kasih orang lain. Supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita, itu menjamin kelangsungan sepanjang hari, semasa hari-hari kami. Next. Dan ayat 17 ini ditutup menjadi penutup dari pasal 90. Saya bacakan bahasa Indonesianya, tetap di situ. Kiranya kemurahan Tuhan Allah atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu dalam setiap hari kita, semasa hidup kita. Tetap kita butuh kemurahan Tuhan. Katakan amin. Tetap kita butuh favor of God, and let the favor of God be on us. Tetap dengan semua yang kita kerjakan, teguhkanlah apa yang kami kerjakan ya. Confirm the work of our hands. Teguhkanlah setiap perbuatan kami. Teguhkanlah masa muda kami. Teguhkanlah masa hidup kami. Teguhkanlah usaha bisnis kami. Teguhkanlah pelayanan kami. Teguhkan setiap yang kami kerjakan dengan kemurahan Tuhan.
favor-Nya Tuhan. Haleluya. Sebaik apapun yang kita kerjakan dalam hidup kita, sebaik apapun kita mencoba merawat anak-anak kita, sebaik apapun kita mencoba pekerjaan bisnis kita dan semua pelayanan kita dan semua hal, tetap kita butuh favor of God, kemurahan Tuhan. Tuhan saja, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdiri. Pemusik boleh maju ke depan, kita menyiapkan hati. Pak Saskia boleh maju ke depan.